وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين إخواني وأخواتي جماعة بيت السلام Bapak Ibu sekalian yang terhormat rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita pagi hari ini harus mengawali dengan bersyukur dan nikmat Allah itu tidak terhingga banyak sekali ketika kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillah syukur kita itu lebih tinggi dari nikmat yang kita syukuri karena dengan bersyukur nikmat itu ditambah yang ada dipertahankan yang belum ada nanti ditambahkan maka rugi sekali kalau dalam hidup ini kita tidak mewarnai hidup kita dengan banyak bersyukur pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah sehat ini nikmat yang luar biasa syukuri manfaatkan dan saya berharap semoga pulang dari acara kajian pagi hari ini kita bisa menambah amal ibadah kita dengan ilmu yang kita pelajari. Mengapa kita harus terus belajar? Harus terus belajar. Karena kesempurnaan manusia itu untuk menjadi muslim yang baik sampai mendapatkan tiket surga yaitu takwa. Ketakwaan tidak mungkin tanpa ilmu. Maka kita perlu terus menyempurnakan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Ilmu itu mendatangkan hidayah dan amal soleh itu sebetulnya hakikat dari agama. Orang itu kalau cuma percaya, beragama dengan kepercayaan saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, tapi tidak beramal, enggak ada artinya apa-apa. Jadi ilmu itu memberi petunjuk kepada kita dan dari ilmu ini kita beramal soleh. Dari amal soleh itulah lalu kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala Allah. Dengan itu kita insyaallah bisa menikmati janji Allah yaitu surga Jannatul Naim. Yang pakai baju merah ini mohon maaf coba menghadap ke sini Pak. Ya gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini tema kajian kita itu masalah yang kita semuanya suka, yaitu harta ya, harta. Ada yang enggak suka harta, Pak? Semua mau harta dan semua mau kaya. Dan harta itu bagian dari dunia. Jadi dunia ini ada harta, ada wanita, ada pria, ada tahta, macam-macam Pak dunia ini Pak. Nah Rasulullah menyebut dunia itu manis. Manis dunia itu. Dalam hadis Rasulullah bersabda riwayat Muslim, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Rumah itu Pak, bagaimanapun baiknya kalau nggak pakai tanaman kan nggak menarik. Lalu diberi tanaman, diberi rumput,
Jadi hijau itu lambang kesuburan. Enak kalau dipandang. Jadi kalau dirasakan manis, kalau dipandang itu menyenangkan. Kita kalau melihat dunia ini misalnya warnanya hitam semua gitu, gak menarik, Pak. Gak menarik. Tapi ketika kita tertarik, kita bisa merasakan, maka nafsu manusia itu ingin sekali. Makanya orang itu dengan harta, bertengkar, Pak, untuk mendapatkan harta. Beberapa waktu yang lalu di medsos itu ada berita seorang anak memperkarakan ibunya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berebut warisan, Pak. Itu karena harta. Keluarga bisa pecah belah karena harta. Betul nggak? Tapi kita semuanya kan perlu harta. Bukan tidak boleh kaya, Pak. Ada teman saya itu dulu orangnya kaya, Pak. Terus tanya begini, jari ini wong sugih ku mlebu surga kari. Terakhir katanya. Terus saya bilang, yang penting lah mlebu. Walaupun terakhir. Apa betul katanya? Masalahnya itu kita ini diberi oleh Allah macam-macam nikmat. Ada yang kaya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang tidak kaya, bahkan ada yang sangat fakir miskin, ada yang super kaya. Ini semuanya nih, Pak, ini ujian. Lulus apa enggak? Sekarang kalau ditanyakan, sampai jawab ya. Banyak mana orang kaya atau orang fakir yang masuk surga? Ya Pak Bukhari. Banyak mana kira-kira, Pak? Kenapa tidak berani menjawab? Waktu orang kaya sama orang sedang-sedang saja lah, nggak usah fakir. Sedang-sedang. Yang banyak ini yang masuk surga duluan, ya. Karena orang itu ada yang masuk surga langsung, ada yang perlu dibersihkan. Misalnya orang beribadah macam-macam tapi sombong. Lah sombongnya itu dibersihkan dulu nanti. Di mana? Di neraka. Naudzubillah. Lah orang kaya sama orang fakir miskin ini kira-kira yang masuk surga lebih banyak yang mana, Pak? Pasti yang tidak kaya. Kenapa? Urusannya panjang orang kaya itu. Itu yang saya jawab pada teman saya itu. Anda punya mobil, punya rumah, punya macam-macam ini, itu nanti ditanyakan oleh Allah. Itu kan ujian. Punya anak, ditanyakan oleh Allah. Senang kita punya anak, punya mobil, senang. Tapi apakah amanat itu Anda laksanakan dengan baik? Pertama ditanyakan, dari mana uangmu itu? Kalau kaya dari korupsi ya kesian, Pak. Dan jangan dikira orang yang korupsi itu orang yang tidak kaya, Pak. Orang kaya ingin lebih kaya lagi. Kan begitu dunia sekarang. Berita yang paling banyak di sini kan berita korupsi. Sudah kaya masih korupsi. La ilaha illallah. Jadi saudara, ini semuanya ini ujian Allah ini. Kamu diuji oleh Allah dengan kekayaan. Kalau Anda sombong dengan kaya itu, ya kayanya itu menyebabkan kita masuk neraka nanti. Memang manis, tapi yang manis ini bisa pahit, bisa sangat pahit. Orang kaya kikir misalnya. Orang kaya menghina yang tidak kaya. Karena orang kaya itu lebih berkemungkinan untuk sombong. Lah kalau nggak punya yang disombongkan apanya gitu. Orang kaya, orang pandai, orang pangkat. Ini Pak ya, yang dikejar tiap hari itu ya ini Pak. Anda kalau keluar nanti ini hari Ahad ya,
Kalau hari kerja, coba Anda berdiri sebentar di Jalan Ahmad Yani itu. Anda lihat orang semuanya itu, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, ada yang jalan macam-macam. Mau kemana ini? Cari duit, cari hidup. Semua cari hidup itu. Sekarang ada yang dikasih banyak, Pak. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih ilmu banyak. Lah itu diuji namanya. Ada yang dikasih penyakit, ada yang dikasih harta sedikit, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang fakir itu apa namanya? Dia legowo, kemudian dia tetap saja beribadah dengan baik, yaitu menyebabkan dia masuk surga. Dan ketika orang itu wafat, Pak, ketika orang itu wafat, kepemilikan itu habis. Nggak ada lagi harta, nggak ada lagi penyakit. Orang sakit itu kalau sudah mati, meninggal dunia, selesai, Pak. Nggak ada lagi sakit sudah. Nah, di sanalah kehidupan yang sejati itu. Jadi lagi-lagi saya pertegas, ya, kalau saya katakan lebih banyak orang fakir miskin yang masuk surga duluan itu tidak berarti bahwa kita ini tidak boleh kaya. Sahabat Nabi itu banyak yang kaya, Pak. Ada yang super kaya. Ada seorang ekonom itu menghitung-hitung kekayaannya Utsman bin Affan itu katanya berapa triliun gitu kalau di. Tapi hidupnya mereka itu untuk agama. Karena itu Rasulullah mengatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang soleh. Harta soleh itu harta yang bersih, tidak kena KPK, tidak ada ribanya di situ, tidak ada milik orang. Banyak orang kaya merampas haknya pegawai, misalnya pegawainya tidak digaji cukup. Itu orang kaya yang sulit nanti. Tapi orang kaya yang baik, Pak, orang kaya yang soleh, hartanya yang bersih itu masuk surga di depan dan paling tinggi. Nah inilah dunia itu, Pak. Ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan tidak kaya, ada yang diuji dengan pangkat. Semua orang, Pak, semua orang ini, Pulau Panjenengan ini seluruhnya itu punya bibit untuk sombong. Ada yang dikeluarkan, ada yang tidak. Jadi orang yang tidak sombong itu adalah orang yang bisa menahan dirinya untuk tawadhu, dia masuk surga karena itu. Tapi ada orang yang nggak bisa, apalagi diuji dengan harta yang banyak. Gampang untuk sombong, menghina orang lain. Itu sulitnya. Jadi semua yang kita miliki ini adalah pinjaman Allah saja. Begitu kita wafat, sudah selesai. Turun kepemilikan itu jadi miliknya fakir miskin. Ahli waris maksud saya, ahli waris. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian ada jalan, ada rumah bagus, Anda mengatakan ini rumahnya almarhum. Sudah selesai, nggak ada almarhum, nggak punya rumah. Hari kita wafat, semua yang kita miliki menjadi miliknya ahli waris. Jadi amanatnya dipindah oleh Allah dari orang kaya ini kepada anak cucunya, ahli warisnya. Nah ahli waris ini kalau beramanat kemudian dibagi sesuai dengan Al-Quran, barokah nanti, Pak. Tapi kalau tidak, berapapun, ini coba diingat-ingat, berapapun harta kalau dibagi tidak dengan cara yang dibenarkan oleh agama, enggak mungkin barokah. Bahkan seringkali menimbulkan pertengkaran. Ada saudara kandung itu, Pak, bertengkar bertahun-tahun karena warisan. Ada teman saya itu cerita, temannya itu enggak tahu bagi warisan, katanya enggak adil itu bagaimana gitu. Sudah, enggak tegur sapa dia. Sedangkan orang itu kalau memutuskan silaturahmi, apalagi kepada saudara sendiri, itu
Anda kesulitan nanti amal ibadah ini tidak naik ke atas itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya hidup ini jangan memutuskan silaturahmi. Udah. Bahkan Anda perlu memaafkan orang yang menyakiti Anda. Itu Islam seperti itu. Kadang-kadang itu karena kalimat saja dendam, la ilaha illallah. Ini kalau ada hari Arafah, hari Asyura, kita disuruh puasa. Nanti diampuni dosa-dosanya, kecuali mereka yang bertengkar. Allah mengatakan, intadhiru hatta yastaliha. Jadi ketika malaikat akan membagi pahala itu, Allah mengatakan itu yang fihi syahna. Syahna itu ada benci satu dengan yang lain itu. Entah karena warisan, entah karena salah ngomong, entah karena kongsi, entah karena pertengkaran, lalu tidak tegur sapa, itu malaikat dipenging oleh Allah. Jangan diturunkan itu ampunannya untuk orang itu sebelum dia berdamai. Jadi jangan dianggap kecil loh yang suka bertengkar itu, harus berdamai, dan itu adalah karena dunia ini. Makanya Rasulullah mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dunia itu, di situ ada harta, ada wanita, ada anak, semuanya ini dunia namanya ini. Itu indah dan manis, tetapi Allah menjadikan Anda sebagai manajernya. Dikasih oleh Allah, disuruh mengelola dunia ini. Bisa apa enggak? Dan Allah yanzuru kaifa ta'malun. Allah itu melihat semua yang kita kerjakan ini. Kita masuk masjid ini dilihat oleh Allah. Bukan cuma tangan saya yang bergerak ini, hati saya ini dilihat oleh Allah. Hati Anda ini, Bapak Ibu semuanya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Anda datang kemari? Ikhlas apa enggak ikhlas? Ini Allah mengatakan, fayanzuru kaifa ta'malun. Di beberapa masjid saya beberapa kali sholat, di depan saya itu, kapan itu saya sholat, di depan saya itu ada pemuda pakai kaos hitam, gambarnya ini tengkorak Pak di sini. Gimana itu? Apa dikira kita nggak dilihat Allah apa? Anda ini yang ngantuk ini juga dilihat Allah loh, ini yang ngantuk ini. Anda masuk masjid, kenapa dalam Al-Quran itu dikatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei manusia cucunya Nabi Adam, kalau ke masjid pakai pakaian yang baik. Coba, apalagi sholat Jumat, berapa kali saya di atas Jumat itu mengatakan, Anda kalau sholat Jumat itu pakai pakaian yang terbaik, mandi, pakai, karena Anda itu dilihat Allah, dan ini Anda ini undangan Allah. Anda ke masjid ini, kapan itu di salah satu masjid di Surabaya ini, saya sholat subuh, ada orang pakai baju training mau jalan-jalan tuh Pak, jadi mampirnya ke masjid. Masjid ini hampir-hampiran. Ini kan berarti tidak menghargai masjid. Kita ini sekarang ke masjid ini diundang Allah loh Pak, diundang Allah. Nah, apa? Bukan soal tidak sah atau sah, tapi artinya Anda nggak ngerti bahwa fayanzuru kaifa ta'malun. Allah itu melihat Anda. Anda gunakan untuk apa ini? Anda dikasih pakaian macam-macam, kok ke masjidnya pakai pakaian yang jelek, pakai pakaian yang mengganggu lagi. La ilaha illallah. Macam-macam gambar itu Pak. Di Masjid Al-Hikmah itu kapan itu ada begitu di depan saya gini Pak. Jadi saya sholat ini ngedepi tengkorak ini. Ini kan mengganggu sekali. Begitu selesai Pak, masih muda anaknya, saya gosok gini. Punggungnya ini saya gosok, Mas, kalau punya baju lain, Mbok jangan pakai baju ini untuk sholat. Kadang-kadang malah pakai kaos t-shirt itu Pak, kaosnya itu rodok cingkrang. Kalau rokok
kelihatan pakaian dalamnya ini. La ilaha illallah. Ini menghadap Allah loh Pak. Anda kalau diundang kemanten atau pesta apalagi yang undang orang pangkat, pakai dasi, pakai jas. Ini tiap hari ini Allah mengundang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kamu sholat untuk sukses. Lalu Anda datang ngantuk. Pakaiannya pakaian tidur. La haula wala quwata illa billah. Ini karena nggak ngerti. Makanya tadi saya katakan orang ini harus belajar agama. Nggak bisa nggak belajar agama Pak. Untuk lulus, sholatnya diterima, puasanya itu harus ngerti agama. Makanya Nabi ketika memberitahu bahwa dunia itu manis, dunia itu menarik hijau, maka Allah memberi kalian itu amanat dan Allah melihat semua yang Anda kerjakan supaya lulus. Allah mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Ya Pak, kata Allah, kamu bertakwalah dalam mengelola dunia, kamu bertakwalah dalam ngopeni wanita, istri Anda, anak Anda. Itu amanat Allah. Rusaknya Bani Israel kata Rasulullah karena wanita. Itu Bani Israel. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Kata Rasulullah, setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah itu ujian. Umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi semua diuji. Nah, Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Ishak itu ujiannya yang paling berat wanita. Kita ini sekarang kata Rasulullah, wa inna fitnata ummati al-mal. Fitnah yang dilimpahkan oleh Allah kepada umat Muhammad itu harta. Makanya banyak persoalan sekarang. Harta sekarang ini. Tiap hari ini urusannya harta. Orang korupsi, harta. Urusan tambang ini sekarang ini rame, harta itu Pak. Semuanya harta. Nah, dengan harta itu orang bisa merusak dengan wanita, merusak dengan sombong, merusak dengan macam-macam kalau sudah kasih harta. Lalu yang mempunyai harta ini tidak amanat, tidak mengerti, justru karena harta itu dia hancur nanti. Tapi kalau harta itu dikelola dengan baik, harta ini dipegang sebagai amanat, maka Anda dengan harta itu bisa banyak beramal soleh. Anda bisa membangun masjid, Anda bisa menyekolahkan anak yang tidak mampu. Ini di Masjid Al-Hikmah kemarin sudah diumumkan, saudara. Ini saya umumkan di sini juga. Ada istilah mensolati orang hidup. Biasanya disolati orang mati kan? Ya kan? Ini mensolati orang hidup. Gimana itu? Mengajari solat kepada orang yang belum bisa solat. Ini dipelopori oleh Masjid Jogokaryan di Yogyakarta itu Pak. Masya Allah Jogokaryan itu Pak. Jogokaryan itu daerahnya itu banyak orang komunis dulu. Sekarang katanya takmirnya ini Pak, yang jadi takmir ini mantan orang komunis atau anaknya orang komunis. Itu di daerah Jogokaryan itu. Yang tidak bisa sholat itu Pak didaftar Pak. Ada listnya. Jadi misalnya daerah Ketintang ini itu Jogokaryan itu punya catatan. Si fulan ini sudah ke masjid. Itu dikasih tanda hijau. Si fulan ini kadang-kadang ke masjid merah muda. Lek gak tahu nama masjid merah abang bang. Islam abang ini. Lah biasanya mereka itu kalau ke masjid itu kan sungkan Pak. Itu didatangi, dikirim ustadz, berbulan-bulan diajari seluruh keluarganya, dibiayai oleh masjid. Nah sekarang ini ditiru oleh Masjid Al-Hikmah. Jadi masjid ini nggak cukup kalau cuma pengajian, sholat. Yang ngaji ya ini juga Pak. Pak Mahfud, Pak ini sih pancet aja. Ya yang nggak pernah ngaji, nggak pernah kesini Pak. Yang nggak pernah sholat, dibiarkan begitu.
Lalu gimana caranya? Dikumpulkan dana Pak, dibiayai. Jadi sekarang Al-Hikmah ini sudah mencoba, kemarin diumumkan. Nanti diumumkan siapa yang mau mensolati orang hidup. Dan Anda saya beritahu ya, kalau Anda membiayai, ikut membiayai, jadi dihitung Pak. Transportnya ke ustadznya berapa, dia perlu mukena, perlu ini semuanya diberi, tidak pakai bayar. Datang ke rumahnya, kalau 5 orang ya 5 orang diajari sholat. Bahkan ada yang 1 tahun, dari mulai nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji Pak. Itu biayanya dihitung, misalnya biayanya 10 juta misalnya. 10 juta itu diumumkan, sebentar orang mau ngumpulkan uang 10 juta. Ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 100 ribu, terkumpul Pak. Lalu itu dibuat biaya untuk ngajari orang yang nggak sholat itu sampai sholat. Anda tahu nggak kalau misalnya Anda ikut membiayai orang itu, kemudian orang itu sholat, setiap orang itu sholat, panjenengan itu dapat kiriman pahala. Itu namanya amal jariah. Sampai kalian wafat sudah ya, meninggal dunia, Anda tetap dapat pahala ini. Orang ini sholat dapat pahala terus. Apa nggak luar biasa Pak? Misalnya Anda cuma nyumbang 100 ribu, apalagi kalau yang kaya 1 juta. Bahkan ada yang tak tanggung kabeh wis orang kaya itu. Ini yang seringkali tidak dipikir oleh banyak orang. Apalagi yang kaya-kaya, kesian kan? Kaya-kaya uangnya dibiarkan ditaruh di bank, ini mati, yes, tidak ada gunanya buat dia. Inilah dunia, inilah harta. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, justru kita perlu harta yang banyak, dan kita gunakan harta itu untuk jalan Allah. Makanya saudara, kalau Anda ini datang ke masjid, kan tergantung niatnya ini, termasuk saya ini. Apa niatnya ini? Kalau Anda datang ke masjid, saya mau sholat dan saya mau belajar agama. Kata Rasulullah, man kharaja li talabul ilm fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar, itu sama dengan jihad di jalan Allah. Ekstrimnya, kalau misalnya orang yang mau belajar itu meninggal dunia di jalanan, itu fi sabilillah itu. Matinya itu mati seperti orang jihad fi sabilillah. Karena begitu pentingnya ilmu itu Pak. Dan ilmu ini diajarkan di masjid setiap hari Jumat. Makanya hari Jumat itu hari istimewa. Sholat Jumat itu sholat istimewa. Karena ada sekolahnya yang mestinya 4 rakaat diganti menjadi 2 rakaat, diganti 2 kali khutbah. Allahu Akbar. Makanya sholat Jumat itu istimewa ya karena ada khutbahnya itu. Tapi yang banyak orang itu ngantuk Jumatan itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali kepada harta ini. Nah coba ada satu hadis Nabi, Rasulullah SAW itu bersabda, ketika ada orang bertanya tentang surga Pak, jawaban Rasulullah, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak orang, kira-kira surga ini kok yang ini, enggak seperti itu surga. Surga itu jauh lebih baik, lebih nikmat dan lebih istimewa dari yang kita pikirkan. Surga itu namanya. La ilaha illallah. Dan dunia yang kita kejar setiap hari ini, itu kata Rasulullah, mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'aihi fil yammi falyanzur bima yarji' au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingin tahu dunia? Ini kalau Rasulullah saya terjemahkan dengan bahasa sendiri, mau tahu dunia kata Rasulullah, masukkan tanganmu ke dalam lautan, samudera lautan yang tidak bertepi itu, masukkan tangan Anda ke dalam lautan kata Rasulullah. Kemudian angkat tangannya, lalu tetesan air itu yaitu dunia. Ini air yang semuanya tidak terhingga itu akhirat. Enggak bisa dibandingkan dunia ini.
Di dunia ini kita tinggal semua. Makanya orang yang membangga-banggakan kekayaan itu kan sebetulnya bukan orang cerdas itu. Di Surabaya ini pernah saya menghadiri jenazah Pak, seorang meninggal, ya saya kenal lah, walaupun bukan teman dekat. Saya pernah diundang di rumahnya mewah bagus gitu Pak, rumahnya. Orang kaya lah, kaya, pandai, karirnya itu menanjak. Kira-kira usianya baru belum 50 Pak, 40 sekian, meninggal. Oh, datang semua profesor-profesor datang, ya Allah. Lalu saya duduk di rumahnya itu. Rumahnya itu, wah sudahlah, rumahnya orang kaya yang super lah. Lalu saya lihat, ya Allah, semuanya ditinggal. Semuanya ditinggal. Yang dibangga-banggakan itu ditinggal. Anaknya ditinggal, hartanya ditinggal, mobilnya ditinggal, semuanya ditinggal, ilmunya berhenti, penyakitnya berhenti, semuanya berhenti. Yang tersisa apa? Amal ibadahnya. Yadba'ul mayyit thalatha. Kalau nanti kita ini sudah jadi mayit, nggak bisa mandi, dimandikan, nggak bisa pakai baju Pak, dibungkus sama kafan, udah, semua Pak. Dan kita bakal mati, nggak usah minta lah, jangan khawatir nanti mesti mati. Kata Rasulullah, yang mengikuti jenazah ini ada 3 macam, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Fayarja' itsnain wa yabqa wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ikuti jenazah ini 3 macam. Keluarganya ikut, anaknya atau siapa, saudaranya ikut sampai kuburan. Hartanya, mungkin mobilnya ikut, mantan mobilnya, atau mungkin sarungnya buat kemulnya itu ikut. Kemudian masuk di liang lahat. Yang satu amalnya, yang 2 ini kembali Pak. Walaupun nangisnya 2 hari 2 malam, ya tidak mau ikut, kembali sendiri. Yang tinggal itu amalnya, uangnya nanti tinggal dihisap saja, langsung berhadapan dengan malaikat nanti di kuburan itu. Di YouTube ini kapan itu ada macam-macam rumah Pak, ya mungkin masih ada ini di sini, macam-macam rumah bagus-bagus, terus ditulis ini rumahnya raja, wapi wis rumahnya, ini rumahnya presiden, ini rumahnya konglomerat, ini rumahnya pakar-pakar itu, macam-macam ini ya, ini rumahnya semua kuburan. Raja, presiden, ini semuanya rumahnya bagus-bagus, terus 2 meter kali berapa itu, kali 1 meter itu Pak. Gelap lagi di situ. Ini rumahnya semua, ya raja, ya presiden, ya pinter, ya bodoh, ya semuanya di sini. Dan itu pasti. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu beribadahlah sampai datang yang namanya pasti. Yang pasti cuma satu, al-mautu. Yang lainnya enggak pasti. Orang boleh membuat rencana Pak, saya nanti mau sekolah, nanti saya kalau lulus saya mau jadi direktur, kepingin jadi presiden, kepingin boleh. Anda mau menikah supaya nanti punya anak yang lucu-lucu, yang pinter-pinter, punya rumah, boleh Anda tulis semuanya ini. Kalau Anda tidak menulis juga, dan saya harus kembali kepada Allah, berarti tidak pinter. Ada seorang punya 2 anak saja, perempuan 1, laki-laki 1. Yang laki-laki ini dibanggakan, usianya kira-kira 25, maksimal 27 lah, mau menikah Pak. Sudah dipersiapkan segala macam mau menikah. Kira-kira kurang seminggu menikah gitu, anak ini meninggal. Jadi belum sempat menikah. Saya datang takziah itu, saya dipeluk begini. Lah kok sing dipundhut mboten kula nggih. Dia sudah pensiun. Nah inilah dunia itu Pak. Jadi kalau ada orang masih bisa pensiun itu disyukuri.
Alhamdulillah saya ini masih bisa pensiun. Tidak semua orang bisa pensiun itu Pak. Banyak orang yang meninggal sebelum selesai urusannya, lalu tidak siap. Kenapa ini? Semua adalah karena tidak kuat digoda oleh dunia. Maka dari itu saya akhiri Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Nanti sampai di rumah monggo dicatat, kalau bawa handphone dilihat surat Al-Kahfi yang dianjurkan untuk dibaca hari Jumat atau malam Jumat. Surat yang ke-18 ayatnya nomor 46. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anakmu adalah hiasan kehidupan dunia ini. Masjid ini kalau tidak dilabur, dicat, dikasih hiasan ini nggak menarik. Misalnya nggak pakai dicat sudah, nggak pakai macam-macam, nggak menarik masjid ini. Harta dan anak itu seperti hiasan itu Pak. Kalau tidak ada harta tidak bisa menikmati apa-apa kita ini. Tidak punya anak tidak menarik. Tapi yang lebih penting itu gedungnya apa hiasannya. Allah menggunakan kata zina, itu hiasan. Hiasan kehidupan duniawi ya. Tapi yang penting itu ya Anda yang hidup ini, nanti ditinggal hiasannya itu. Wal baqiyatus sholihatu khairun, dan amal ibadah Anda itu lebih baik dari hiasan itu. Lidah yang suka berzikir, hati yang khusyuk, suka bersyukur, badan yang digunakan untuk beribadah, itu yang lebih baik. Ketika kita menghadap Allah, yaitu yang bermanfaat. Wal baqiyatus shalihat juga diartikan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu juga disebut baqiyatus shalihat. Maka yang terakhir, sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Saya nggak tahu apa masih bisa ceramah lagi di sini. Bapak juga nggak tahu apa besok subuh besok masih bisa sholat di sini, nggak tahu kita. Maka sisa umur ini Pak, sisa umur ini gunakan sebaik-baiknya, jangan terlalu banyak dibuang waktunya. Sholatnya diperbaiki, kalau bisa beramal, amal soleh. Kalau punya harta, amal soleh dengan harta. Kalau punya ilmu, amal soleh dengan ilmu. Kalau nggak punya, dengan tenaga. Tapi jadikan lidah Anda itu banyak berzikir, supaya nanti kaya di akhirat. Salah satu zikir yang dicintai Allah adalah 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir 4 kalimat ahabbul kalami ilallah. Moga sama-sama subhanallah, sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lengkap itu Pak. Anda perbanyak zikir itu. Kemudian istighfar yang banyak, supaya tidak terlalu bocor waktu ini, hilang sama sekali. Yang tidak sholat subuh hari ini di Masjid Baitul Salam, sampai kiamat gak ketemu lagi. Sudah selesai. Kemarin sudah lewat. Kita cuma punya hari ini, dan esok itu gelap, gak tahu kita. Hari ini, sekarang ini, kita manfaatkan yang baik. Kita sholat yang terbaik. Kalau ada waktu, jangan dibuang sia-sia. Apalagi melamun, nanti gampang menjadi sakit nanti Pak. Terus aktif. Dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar. Kalau ada sesuatu dikerjakan, begitu Pak. Pokoknya berpikir. Kemudian begitu ada panggilan sholat, langsung dikerjakan sholat. Orang yang suka menunda sholat, kata para sahabat Nabi, kata Athar, itu nanti barokah hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menunda sholat. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi biladil muslimina 'amma wa khususan fi Gaza Palestin. Allahumma ansurna ala a'da'ina innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang nggak suka, dan sedangkan nggak pakai itu nggak bisa loh Pak, nggak bisa. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Saya ini kebetulan ada acara lagi nih Pak, jadi saya terus mohon izin. Oke, siap Ustaz. Saya pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Apa? Amplopnya ini nggak? Penjahitan. Kan aja. Sampun, Mbak. Niki, Mbak. Amit. Alhamdulillah niki. Nggih, sampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pengajian rutin bareng Taufik AB. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tulus Widodo, Pak Arif Fatoni yang sudah ikut live jamaah spesial Masjid Baitus Salam. Semoga senantiasa bernostalgia dengan Baitus Salam. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.